Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang thresholding atau metode Sobel dan Prewitt. Sebelum saya melanjutkan materi saya terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Rizka dengan NIM 202012066 dengan mata kuliah Pengolahan Citra Digital, jurusan Teknik Informatika Pagi 2, dan dosen pengampu dari Pengolahan Citra Digital adalah Pak Nur Imansyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari thresholding, metode Sobel, dan Prewitt. Jadi thresholding yang biasanya kita kenal dengan sebutan ambang batas merupakan metode atau teknik segmentasi dalam penggunaan citra dengan perbedaan nilai intensitas yang signifikan antara latar belakang dan objek utama. Dan metode-metode dari thresholding ini adalah metode Sobel dan juga metode Prewitt. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode Sobel. Jadi, metode Sobel adalah salah satu metode yang memiliki kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan metode Sobel dengan deteksi tepi, sehingga tepi-tepi yang dihasilkan dari metode Sobel lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Metode ini menggunakan dua buah kernel dengan ukuran 3x3 piksel untuk perhitungan gradiennya. Dan besaran gradien yang dihitung menggunakan operator Sobel adalah G sama dengan akar Sx pangkat 2 ditambah Sy pangkat 2, di mana dengan G sama dengan besaran gradien operator Sobel X, Sx sama dengan gradien Sobel horizontal Sy, dan gradien Sobel vertikal, di mana G adalah besaran gradien di titik tengah kernel, dan turunan parsial dihitung menggunakan persamaan berikut. Persamaannya yaitu Sx sama dengan A2 ditambah CA3 ditambah A4, kemudian dikurangi A0 ditambah CA7 ditambah A6. Kemudian persamaan Sy yaitu Sy sama dengan A0 ditambah CA1 ditambah A2, kemudian dikurangi A6 ditambah A5 ditambah A4, di mana C adalah konstanta yang bernilai 2. Sx dan Sy diimplementasikan menjadi kernel. Dan kodingan dari Sobel yaitu imrange, terdapat fungsi yaitu fungsinya untuk menjadikan binary image dari image input yaitu gambar JPG. Kemudian kodingan dari Sobel terdapat BRGB2 Gray A yang memiliki fungsi untuk image menjadikan gambar citra menjadi abu-abu. Kemudian figure in show title gray image. Fungsinya ini menampilkan image yang dihasilkan D dengan judul gray image. Kemudian terdapat C sama dengan double B, yaitu mengubah hasil binary B ke nilai double. Dan terdapat dua for, yaitu for I dan for J sama dengan satu sisa C, 1 min 2 dan for J sama dengan 1 sisa C, 2 min 2, di mana fungsinya ini sama, yaitu perulangan pada semua piksel image dari piksel 1 sampai jumlah piksel min 2, karena yang diambil hanya 3 tetangga, sehingga untuk 2 piksel terakhir tidak diubah. Di sini juga terdapat piksel X, Gx, fungsinya sama, yaitu nilai Sobel masing-masing posisi piksel pada citra koordinat X baris 3 sampai baris 1 pada matriks 3x3 yang bertetangga. Kemudian juga terdapat piksel Y, di mana GY sama dengan C, I, J ditambah 2 ditambah 2 pangkat C, I ditambah 1, J ditambah 2 ditambah C, I ditambah 2, J ditambah 2. Kemudian dikurangi C, I, 1, J ditambah 2 pangkat C, ditambah I, ditambah 1, J ditambah C,
1 I ditambah 2, J. Fungsinya sama, yaitu nilai sobel masing-masing posisi piksel pada citra, yaitu koordinat Y, kolom 3 sampai kolom 1, pada matriks 3x3 yang bertetangga. Kemudian terdapat gradien pada masing-masing piksel, yaitu D dalam kurung I, J sama dengan S squared GX pangkat 2 ditambah GY pangkat 2, dan di sini terdapat 2N. Fungsinya itu semuanya sama, yaitu untuk mendapatkan gradien pada citra sesuai rumus algoritma Sobel pada setiap posisi Y dan X. Di sini juga terdapat lagi figur imshow B sama B titel Sobel gradien. Jadi menampilkan citra hasil gradien Sobel dengan judul Sobel gradien. Dan di sini juga terdapat nilai threshold trace 150, B sama dengan max, kemudian B sama dengan unit 8. Fungsi dari ini semua adalah mengidentifikasikan nilai batas maksimal dari masing-masing piksel yang dihasilkan threshold yang diambil adalah 150, sehingga apabila kurang dari 150 maka diubah menjadi 150. Kemudian terdapat lagi figur imshow, yaitu untuk menampilkan hasil dari citra yang telah ditentukan thresholdnya dengan judul SJ Detention Image. Dan hasil dari codingan Sobel dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang ini adalah gambar asli dan ini adalah hasil dari Sobel atau codingan dari Sobel. Selanjutnya itu metode Prewitt. Jadi metode Prewitt adalah metode pengembangan dari metode robot dengan menggunakan filter HPF impas filter yang diberi angka 0. Jadi metode Prewitt ini akan diberikan angka 0 sebagai penyangga. Metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF, yaitu impas filter. Dan untuk mempercepat komputasi bagian yang bernilai 0, tidak perlu diproses persamaan gradien pada operator Prewitt sama dengan operator Sobel, tetapi menggunakan nilai C sama dengan 1. Dapat kita lihat di sini adalah G Fx, Y sama dengan akar Px pangkat 2 ditambah Py pangkat 2. Jadi algoritma metode Prewitt dalam mendeteksi tepi citra digital adalah yang pertama itu citra memasukkan berupa grayscale. Kemudian yang kedua adalah konvolusikan citra grayscale dengan kernel Prewitt arah horizontal dan vertikal. Dan yang ketiga adalah hitungan besaran gradien dengan persamaan. Dan yang terakhir adalah citra keluaran merupakan hasil dari besar gradien atau bisa disebut dengan G. Dan codingan dari Prewitt dapat kita lihat, dan sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari setiap codingan dari Prewitt. Yang pertama ini I sama dengan image adalah yaitu memasukkan gambar sesuai apa yang telah ditentukan atau yang telah kita inginkan. Di sini saya menggunakan nama tab PNG atau gambar saya yang bernama tab PNG. Kemudian terdapat inshow I titel citra asli terkena noise, yaitu menampilkan tulisan dari citra asli terkena noise. Di sini
terdapat IG sama dengan RGB2 gray, yang mana memiliki fungsi untuk menampilkan gambar dengan warna abu-abu. Kemudian terapkan operasi private, yaitu yang mana akan menerapkan operasi private pada image, dan terdapat MX dan MY. Fungsinya ini berbeda, di mana MX adalah kernel filter horizontal pada private dan MY merupakan kernel filter vertikal pada private. Dan di sini terdapat while an sama dengan kurang dari sama dengan 500, yang mana fungsinya ini adalah sinteks yang digunakan untuk eksekusi perulangan selama ekspresi benar. Jika ekspresinya tidak benar, maka hasilnya ini akan salah. Kemudian terdapat for II dan for JJ. Jadi for II dan for JJ ini fungsinya sama, yaitu untuk mengulangi item dari urutan pertama sebanyak 1 kali. Karena urutannya yang diinginkan adalah 1 kali, maka akan tampil juga sebanyak 1 kali. Jika di sini ditulis 2 kali, maka hasil tampilannya juga akan 2 kali. Dan di sini terdapat if dan juga else, di mana if dan juga else ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengeksekusi image berdasarkan apa yang sebelum kita instruksikan. Dan di sini adalah terdapat and, yaitu akan menggantikan karakter-karakter terakhir bawaan yang dicetak di layar. Dan dapat kita lihat hasil codingan dari private. Di sini adalah gambar asli dan di sini adalah gambar codingan private atau hasil codingan private. Mungkin sekian dari saya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.